Heho Pop gengs! Beberapa tahun belakangan pemerintah terus menggenjot yang namanya perumahan subsidi. Bahkan di tahun 2020 kemarin, Kementerian PUPR ngumumin kalau target mereka terus meningkat dan sudah mencapai 287.000 unit rumah subsidi. Katanya sih supaya banyak orang yang bisa menikmati tempat tinggal yang layak. Oh iya, ngomongin tentang perumahan, sekarang ada juga tuh hal tren yang banyak dibahas, yaitu penggunaan batu bata. Ada yang pakai batu bata merah dan ada juga yang pakai bata ringan. Gak jarang yang bertanya, manakah yang lebih baik? Nah, untuk tahu jawabannya, gimana nih kalau kita telusuri bersama dalam DP Versus berikut ini? Pertama, mari kita mulai dari proses pembuatan bata merah dan juga bata ringan. Entah itu tradisional ataupun yang sudah modern. Untuk proses pembuatan bata merah, bahan baku yang digunakan itu cukup tanah liat saja, yang dicampur dengan air untuk bisa membentuknya. Nah, di cara tradisionalnya, pertama tanah liat tadi dicampurkan air dulu untuk mendapatkan konsistensi yang diinginkan. Setelah itu, campuran adonan kemudian dicetak. Bagi mereka yang mengerjakan proses pencetakan ini, harus teliti karena batu bata nggak boleh longgar dan harus padat banget supaya batanya nggak cepat hancur. Biasanya ukuran bata merah yang diproduksi sekitar 20 x 10 x 5 cm. Nah, kalau sudah dicetak, batu bata setengah jadi ini didiamkan untuk proses pengeringan. Tahap ini memakan waktu sekitar 2 hingga 3 hari. Setelah kering, bata bakal disusun di tungku api untuk proses pembakaran. Proses pembakaran ini biasanya menggunakan sekam padi atau kayu bakar untuk menjadi bahan bakar utama, agar proses pembakaran bisa berlangsung lama. Proses ini berlangsung selama 24 jam hingga bata mulai mendingin. Lalu bagaimana dengan pabrik modern yang mengelola bata merah? Apa prosesnya beda? Prinsip kerjanya sih hampir sama. Yang bedain itu pabrik modern super cepat dengan menggunakan mesin. Pertama ada mesin yang mencampur tanah liat dan air. Kemudian ada mesin yang buat motong tanah liat jadi satu balok panjang. Setelahnya, masuklah ke mesin yang membungkus tanah liat dengan pasir khusus agar jadi lebih kuat. Lalu ada mesin keempat yang tugasnya memberi tekstur. Nah, mesin ini nih yang buat bentuk bata konvensional dan bata dari pabrik berbeda. Kalau selesai, balok tanah liat panjang tadi kemudian dipotong lalu dipisahkan. Setelah itu, baru deh batu bata tadi dibakar dan siap untuk diperdagangkan. Sedangkan untuk bata ringan, prosesnya itu lebih rumit. Di pasaran ada 2 jenis bata ringan, yakni tipe AAC dan CLC. Perbedaannya itu hanya pada proses pengeringan, namun proses pembuatannya sama, yakni dimulai di tahap slurry mixing dengan mencampur abu terbang atau fly ash ke dalam air. Biasanya, proses ini memakan waktu 2 hingga 3 jam. Kalau slurry sudah didapatkan, pencampuran kedua dilakukan dengan memasukkan semen. Nah, setelah itu, persiapan cetakan dilakukan. Mulai dari dikunci, dibersihkan hingga dilumuri oli, supaya nantinya hasil cetakan gampang untuk dicabut. Kalau selesai, bahan yang didapat kemudian dimasukkan dalam cetakan. Setelah itu, campuran bakal didiamkan dan mengembang dengan sendirinya. Pokoknya udah kayak roti dah. Nah, kalau udah dianggap mengembang pas, cetakan bakal diangkat. Lalu proses pemotongan pun dilakukan. Semua bata ringan yang sudah dicetak kemudian dimasukkan dalam mesin pembakaran. Suhu yang digunakan biasanya mencapai 150 hingga 200 derajat Celcius. Bata ringan yang sudah dibakar kemudian dikeluarkan untuk didinginkan. Nah, kalau sudah dingin, semua batu bata ringan tadi siap untuk diperjualbelikan. Oh iya, soal ukuran. Bata ringan ini sekitar 10 x 20 x 60 cm. Jadi, ukurannya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan bata merah yang sebelumnya dibahas. Setelah melihat perbandingan proses pembuatannya, kita jadi tahu nih kalau keduanya berasal dari bahan yang jauh berbeda. Satu tanah liat dan satunya lagi beton. Sekarang bagaimana kalau kita pindah lagi untuk membahas harga dari bata merah
dan juga bata ringan. Kira-kira mana yang lebih mahal ya kalau kita buat rumah impian kita? Untuk harga bata merah, satu biji bata merah di pasaran sekitar Rp800.000. Rp800 ya maksudnya. Duh, langsung jadi sultan kalau satu biji segitu harganya. Oke, sedangkan bata ringan sekitar Rp9.000 per buahnya. Perbandingan harga ini emang timpang banget ya, karena bata ringan 10 kali lebih mahal ketimbang bata merah. Namun yang perlu diingat, ukuran dari bata merah juga jauh lebih kecil ketimbang bata ringan. Nah, jika masuk di aplikasinya, bata merah dan bata ringan memiliki perbedaan yang mencolok. Untuk digunakan, bata merah membutuhkan semen dan juga pasir. Sedangkan bata ringan hanya memerlukan perekat atau juga yang sering dikenal dengan nama mortar. Jika dihitung secara rinci untuk tiap 1 meter persegi dinding, penggunaan bata merah memerlukan 70 buah bata merah, 0,37 sak semen, dan 0,038 kubik pasir. Harga dari 1 meter persegi ini sekitar Rp88.528. Sedangkan untuk penggunaan bata ringan, material yang dibutuhkan itu adalah 8,3 buah bata ringan dan 4 kg perekat yang jika ditotalkan mencapai Rp99.700. Nah, dari pemaparan ini bisa kita lihat kalau perbedaan harga yang 10 kali lipat lebih besar tadi ternyata hampir sama. Ya, meskipun penggunaan bata ringan masih sedikit lebih mahal. Lalu bagaimana dengan tukang? Nah, dari data yang didapatkan, upah tukang yang menggunakan bata merah ternyata jauh lebih besar, yaitu Rp43.500 per meter persegi, ketimbang bata ringan yang hanya Rp14.605 per meter persegi. Ketimpangan upah tukang ini dikarenakan ukuran bata ringan yang jauh lebih besar, jadi lebih mudah dipasang ketimbang bata merah yang kecil-kecil. Jika dijumlahkan antara biaya material dan tukang, maka didapatkan total seperti ini. Rp132.500 per meter persegi untuk penggunaan bata merah dan Rp114.305 per meter persegi untuk penggunaan bata ringan. Nah, karena lebih murah dan juga bisa dipasang lebih cepat, apa artinya bata ringan akan menggantikan bata merah? Jawabannya cukup rumit. Karena untuk menjawab pertanyaan tadi, sebenarnya penggunaan bata merah dan juga bata ringan memiliki perannya sendiri-sendiri yang bisa kita lihat dari beberapa aspek. Aspek pertama yaitu ketersediaan. Nah, bata merah ini sudah dipakai sejak zaman dulu banget. Makanya di tiap daerah ada tuh pengrajin bata merah yang membuat suplai dari barang ini sangat luas. Sedangkan untuk bata ringan yang baru hadir 10 tahun belakangan ini masih sulit dijumpai di daerah-daerah terpencil. Aspek kedua adalah kemampuan tukang. Bata merah yang sudah sering digunakan membuat tukang lebih familiar dan memang bata merah juga tidak membutuhkan keahlian khusus untuk dirangkai. Sedangkan untuk bata ringan, masih banyak tukang yang tidak familiar menggunakan bata ini, yang memang tidak ramah ruang sempit saat bekerja. Apalagi kalau bata ringannya salah pasang, dinding rumah juga akan terlihat tidak rapi. Aspek ketiga adalah rumah. Karena tentu aja dong kita mau rumah yang kuat dan juga nyaman untuk ditinggali. Nah, untuk bata merah, keunggulan dari bata merah ini ternyata tahan api. Makanya bisa memperlambat kobaran api. Sayangnya bata merah ini meresap suhu yang ada di sekitarnya. Kalau panas, ia menyerap panas. Dan kalau dingin, ia menyerap dingin, yang membuat suhu ruangan tidak konsisten. Gak jarang kan kamu kepanasan pas malam hari? Iya, itu karena bata merah menyerap panas di siang hari dan mengeluarkan panasnya pada malam hari untuk menyerap dingin. Sedangkan untuk bata ringan, keunggulannya itu ada pada fitur kedap suara, tahan rembesan air, dan juga ringan. Jadi saat gempa, dinding ini gak mudah roboh. Sayangnya bata ringan sekarang udah banyak yang abal-abal sih, dan gak sesuai standar, yang membuat rumah bata ringan memiliki citra cepat rusak dan retak-retak. Jadi sekarang udah ada pertimbangan kan buat kamu mau pakai yang mana aja deh, terserah. Semua ada kekurangan dan kelebihannya. Tapi kalau aku yang ditanya, kayaknya
Sepertinya bakal berpaling dan bakal milih bata ringan sebagai material rumah kita nanti.